Saya percaya Jemaat Efrata adalah jemaat yang benar-benar sudah didewasakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi hari ini kita semua akan belajar satu hal di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan ya. Saya menulis seperti ini, bolehkah menagih atau mengklaim janji Tuhan berdasarkan salah satu firman-Nya? Atau kita boleh di dalam keseluruh firman-Nya? Hari ini kita semuanya akan belajar dengan dalam. Kita dalam hidup ini, jika kita merasa sebagai anaknya dan di saat kondisi yang nggak bisa kita atasi sendiri, ya, yang nggak bisa kita atasi sendiri, kita mengaku sebagai anak Tuhan. Kalau kita bisa atasi sendiri, ya kita pasti nggak perlu. Tetapi kalau kita merasakan bahwa satu hal kondisi di mana kita tidak bisa mengatasi, maka kita berharap selalu pada pertolongan Tuhan. Meskipun itu mungkin dalam kondisi keadaan yang bahaya, ya, keadaan bahaya, atau cuma karena keinginan kita saja. Jadi karena keinginan kita saja yang tidak bisa kita atasi. Nanti saya kasih beberapa contoh. Jadi dalam hidup ini kan ada keinginan-keinginan kita yang tidak bisa kita atasi toh. Ya, keinginan-keinginan itu meliputi keinginan yang mungkin sangat bahaya, sangat berat sekali, dan ini urgent sekali, tapi kita tidak bisa mengatasi. Secara kemanusiaan kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita perlu pertolongan Tuhan. Tapi ada juga keadaan-keadaan yang sebetulnya ya tidak terlalu bahaya, dan bahkan tidak bahaya sama sekali. Tapi kita tidak bisa mengatasinya. Kita juga seringkali menjerit dan minta pertolongan Tuhan. Dan apakah itu bisa disebut iman? Nah, nanti kita sama-sama belajar. Saya kasih contoh dulu, keadaan-keadaan yang menjadi satu kebiasaan kita, kondisi di mana keadaan ini sebetulnya nggak terlalu berbahaya, bahkan sama sekali tidak berbahaya, tapi kita sering kali minta tolong sama Tuhan. Agak lucu memang ya. Saya kasih contoh, misalkan mau parkir di mall, ya. Waduh, hari ini di mall PTC ini ramai sekali ya. Terus kita berdoa, Tuhan tolong sediakan parkir bagiku gitu. Ya. Boleh? Boleh? Boleh nggak boleh. Tetapi dalam hidup kita ngomong nggak boleh, tapi pada waktu kita dapat parkir, puji Tuhan, Tuhan sediakan parkir bagiku. Seolah-olah Tuhan itu tukang parkir gitu ya. Tapi ini tidak secara langsung loh, karena kan kita keadaan yang seperti ini kan nggak bisa diatasi sendiri toh. Saya mau parkir di mall PTC gitu misalkan, harus disediakan tempat kayak sing di PTC aja katanya ya toh. Jadi kan mau ke sana apalagi denger PTC lagi ada acara full, nggak ada parkir, kita mulai berdoa, Tuhan tolong, Tuhan sediakan parkir bagiku. Agak lucu ya. Nah, pada waktu kita datang, set naik, ada yang keluar, kita masuk, wah Tuhan tolong disediakan parkir. Memangnya apa sama Tuhan itu kan aneh toh. Iya. Anaknya ujian itu ya, Tuhan tolong nanti pada waktu ujian supaya anaknya dikasih hikmat, bisa ngisi ulangannya semua dengan ujiannya semua dengan baik, tetapi malamnya nggak diajari, dibiarkan aja. Dan Tuhan tolong, Roh Kudus beri dia kekuatan, kemampuan, saya percaya anak Tuhan, Tuhan kasih gini-gini semua. Aneh gitu ya. Tapi seringkali terjadi seperti gitu. Nggak ada perjuangan dalam diri kita, ya kayak parkir, masalah parkir. Nanti kita sama-sama belajar. Lucu kok orang ini ya, hasil lab gitu ya, badannya gemuk, ya toh, trigisitnya tinggi, asam uratnya tinggi. Pada waktu diperiksa lab, dedek-dedek gitu aja. Tuhan, tolong Tuhan, hasil labku jadikan yang baik. Aneh gitu ya, nggak mau berusaha untuk diet, untuk apa. Tapi pada waktu mau dapat hasil labnya, doanya kayak apa? Tolong Tuhan, saya klaim lagi ya, Tuhan diklaim lagi. Yang lebih aneh lagi, ya soal antri makan gitu loh. Sekarang kan lagi banyak viral loh,
rumah makan yang Agung Viral rame, bolak-balik datang sana penuh ya. Pada waktu jalan mau naik, Tuhan tolong Tuhan, hari ini sepikan biar saya bisa makan. Itu terjadi dalam kehidupan siapa? Anak Tuhan. Bukan jemaat saja, pendeta juga punya pikiran kayak gitu. Apalagi satu hal yang sangat gawat dalam kesehatan, yang tidak urgent. Apa itu? Maaf ya, nggak bisa apa? BAB 3 hari. Waduh, perutnya mulus bingung, tidak bisa BAB 3 hari toh. Mau masuk kamar mandi, Tuhan, tolong Tuhan, hari ini BAB-kan saya. Karena tidak bisa diatasi, sudah 3 hari, wah, maksa-maksa tidak bisa keluar, terus minta tolong Tuhan. Tuhan, keluarkan. Jadi Tuhan itu tukang apa? Nguras. Ini hal-hal yang memang manusia, sering minta sama Tuhan. Padahal Tuhan itu sama kita bukan kita doa minta BAB, kita doa minta tempat parkir, terus Tuhan sediakan, Tuhan ngatur kayak gitu. Betapa sibuknya Tuhan kalau kayak gitu ya. Sampai saya berpikir kayak gitu. Padahal Tuhan di dalam kitab Kejadian jelas sekali ya, manusia diciptakan, segala sesuatu Tuhan sediakan. Tuhan ngomong apa? Kuasai semuanya ini. Kata kuasai itu apa? Usaha toh? Ada satu usaha ya. Bukan aku beri kamu kuasa menjadi milikmu semua, langsung dikasih notok, kan enggak, kuasai mereka. Berarti apa? Ada usaha. Hal yang memang sebetulnya masih bisa diusahakan, bisa enggak? Kalau mau dapat parkir tidak kosong, ya datang jam 1 siang. Ngerti maksudnya? Ramenya jam berapa? Kalau di mall kita tahu rame itu jam 6 tidak dapat parkir, datang jam 3. Kita tidak mau jam 3 enak tidur aja, santai. Nah, tahu kalau jam 7 itu penuh-penuhnya parkir, mau datang tapi kita minta tolong Tuhan tolong sediakan parkir bagiku. Tuhan ngomong, kalau kamu mau dapat ya berusaha, datang apa? Lebih awal, lebih pagi. Cuma gitu aja kok repot gitu loh. Tapi manusia ini kan pikirannya kan aneh-aneh, enggak mau repot tuh. Maunya instan dan enak. Terus Tuhan yang diajuk, terus tadi tempat parkir cari muter-muter, enggak ketemu, doanya kayak apa? Tuhan ini kayak boy ya. Atau kayak apa lagi? Ya kalau dikasih ya dikasih, kalau dikasih berarti Tuhan mungkin acuh dong aku. Jadi aneh gitu loh. Imannya ini percakapan, doa itu kan sesuatu yang memiliki nilai percakapan toh. Bukan cuma minta-minta toh. Ini maksudnya ya. Nah, nanti kita sama-sama belajar orang Kristen yang model kayak apa imannya kayak gitu. Atau benar-benar yang sakit. Nah, ini yang lebih gawat lagi. Benar-benar yang bukan sakit, benar-benar yang nggak bisa diatasi dalam hidup ini. Yang memang dalam kehidupan ini mendapatkan hal itu dan itu seizin Tuhan, dan kita benar-benar rasanya dengan kekuatan kita, dengan kita sudah berusaha mati-matian usahanya. Yang tadi itu kan tidak ada usahanya toh, betul ya? Mau dapat tempat parkir, mau nggak bisa apa? BAB ya, dikolak aja yang banyak. Ya, atau apa gitu aja. Ya. Tapi ada sesuatu yang dengan usaha manusia, kekuatan manusia, mau jongkil balik, mau kayak apa, gak bisa diatasi, bingung. Salah satu apa? Ya, saya tulis di sini, memiliki anak yang mungkin lahir cacat. Kan gak mungkin toh, dimasukkan kembali, dikeluarkan gak cacat, atau berusaha dengan cara kayak apa, kalau sudah memang diizinkan Tuhan, memang misalkan, maaf, mungkin kakinya cuma 1 atau enggak punya kaki. Berharap kayak apa, mau dikeluarkan kaki lagi? Kan enggak mungkin toh. Nah, untuk menghadapi yang seperti itu, bagaimana sikap hati kita? Atau jodoh kita yang mempunyai sifat yang aneh itu artinya yang nggak umum gitu loh ya. Banyak sekali terjadi seperti gitu, nggak umum orang ini.
Orang biasanya modelnya kayak gini, bukan cuma masalah selingkuh, tetapi nggak umum. Aneh sekali rasanya. Dan kita mau mengubah hatinya, mau mengubah pikirannya itu berusaha dengan berdoa, dengan macam-macam, dengan gini. Nggak bisa, sulit. Sifatnya memang seperti itu. Nah, menghadapi seperti itu tuh kayak apa iman kita? Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Aduh, pusing sekali rasanya. Ini kayak apa sih Tuhan, aku kok seperti, apa mau diceraikan gak boleh tuh? Sudah anak Tuhan, kalau sudah jadi jodohnya kan dipakai sampai, bukan dipakai ya, menjadi pendamping ya, sampai selama-lamanya. Padahal ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Aneh luar biasa orangnya itu. Nggak umum pokoknya, banyak yang kayak gitu. Banyak, saya melihat ada beberapa orang yang sifatnya itu aneh, gampang tersinggung. Bahkan tidak pernah tersinggung. Tidak bisa tersinggung juga aneh enggak? Aneh, luar biasa. Tapi ada yang sedikit-sedikit tersinggung, tersungging gitu ya. Dia tidak ada apa-apanya moro-moro. Waduh, itu kayak gitu, bocah kayak gitu ya bingung sendiri itu. Kalau cuma masalah selingkuh apa itu bukan sesuatu yang nggak bisa diatasi, sebetulnya itu gampang. Yang sulit itu yang aneh-aneh gitu loh, ngerti maksudnya ya? Pikirannya yang nggak normal, yang nggak seperti orang normal. Rasanya orang normal itu kayak apa? Pada umumnya tuh. Tapi ini enggak, banyak hal yang rasanya sulit menjadi satu kebiasaan yang ini kok jadi jodohku sih Tuhan. Kok gak seperti yang aku inginkan. Aku sudah mengikuti dia berapa tahun kok pancet, kayak apa itu, tak racun tuh. Kan nggak mungkin ya toh. Ya, menghadapi ini dengan iman yang model kayak apa? Sudah berdoa, sudah jempalian semua, dilakukan semuanya, pancet, bisa terjadi kayak gitu nggak? Bisa. Cara menghadapi ini kayak apa? Apa kita hidup ini harus menderita gara-gara dia, kan kayak gitu kan? Enggak tuh. Padahal Tuhan ngomongnya kayak apa, ngajarnya kepada kita, kalau kau jadi anakku bersukacitalah dalam segala hal. Dalam segala hal itu ya gimana caranya? Mana kita langsung bantah, segala hal kayak apa? Kamu sediakan aku seorang pendamping yang gak bisa membuat aku bersukacita. Bangun tidur sudah cari masalah, bener gak? Guyu disalahno, merengut disalahno, istilahnya kayak gitu toh. Guyu lah apa guyu gak ruang sumpek. Nah, merengut lah apa merengut ae kayak gak duwe loh. Terus siapa? Disuruh mesam-mesam kayak orang gila. Kita jajak jadi gila sekali. Nah, bisa terjadi kayak gitu enggak? Bisa loh. Cibing-bing enggak kayak gitu. Dia setimpo cuma guyu-guyu dewe. Itu manusia. Banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Keinginan-keinginan yang betul gak salah. Ingin punya anak, sudah menikah beberapa tahun, ingin punya anak. Bener ya? Terus gak dapet-dapet. Rasanya kayak apa? Wah, mulai pakai firman Tuhan. Diklaim Tuhan. Kamu berkata bahwa setiap orang harus beranak cucu. Aku kok gak punya anak, apalagi cucu Tuhan. Di mana ayatmu? Wah, dikasih ayat Hana yang menangis, berdoa sungguh-sungguh. Dan dia sudah bukan menangis lagi sampai mengeluarkan tetes air darah. Dan didiagnosa sama dokter, nggak ada sel telurnya, kayak apa memana? Benar nggak? Dia minta seorang hamba Tuhan untuk menumpangi tangan, ditumpangi tangan dalam nama Yesus, keluarlah sel telur, kayak apa caranya? Menghadapi yang seperti itu kayak apa? Imannya kayak apa? Mengklaim 1-2 firman Tuhan. Akhirnya kayak apa? Bisa kecewa enggak? Terus dia ngomong, ada itu di sana itu setelah didoai punya anak. Itu kok dikasih, aku enggak, tambah stres enggak? Tambah berat enggak? Tambah berat luar biasa. Ya, hal-hal yang seperti ini Tuhan sudah netralkan melalui ayatnya juga, bener gak? Melalui ayatnya juga kok. Jadi itu yang tadi saya bicarakan itu kan berbicara tentang kalau orang berbicara di dalam kehidupan ini kan nasib toh, bener ya?
Waduh nasibku elek. Bener ya? Untuk jodoh kayak ngene. Waduh nasibku kurang baik. Kerja sudah setengah mati, jujur. Cukup cuma untuk makan dan minum. Gitu ya? Nggak bisa yang sana. Waduh kerjanya cuma bangun tidurku terus mandi. Habis mandi seneng-seneng santai apa. Tapi duit sak numpuk semua. Kalau kita lihat itu terus kita ngeklaim anak Tuhan harus kaya, harus gini, harus gini. Ada ayat-ayatnya, satu ayat dipegang sampai mati-matian megang ayat itu. Dan Tuhan diajak berkelahi sama dia dengan satu ayat. Tuhan ngomong ya apa? Firmanku itu bukan satu ayat. Ngerti maksudnya? Firmanku itu berapa? Berapa ini jumlahnya ayatnya ayo? Enggak tahu, buka Google, gampang sekarang. 300.000 lebih. Kalau mau ngeklaim 300, ya pokoknya puluhan ribu lah, apa ratusan ribu lah. Klaim semua, pasti tercapai apa yang menjadi keinginanmu. Amin. Sayangnya tidak mau ngerti, yang dimengerti cuma satu ayat menurut pikirannya sendiri. Tuhan ngomong kok dibaca itu toh, Tuhan ngomong kayak gitu toh. Baca semua, mengertilah semua, baru kamu akan menjadi berkat. Kalau orang udah pegang itu toh, dipegang satu ayat, wah gawat sekali itu tampil kayak gitu ya. Maka terjadi ialah Pak, cara pandang setiap orang berbeda-beda mengenai hal-hal itu, selama pandangan imannya tergantung daripada pribadi masing-masing. Iman itu setiap orang itu kan pribadi macam-macam toh. Di saat menghadapi situasi-situasi hidup itu bisa bergantung sesuatu terhadap imannya masing-masing. Dan imannya itu tidak secara langsung terbentuk dari dia beribadah. Dia beribadah di mana? Kalau dia beribadah di sebuah gereja yang mengajarnya dengan pemikiran-pemikiran yang salah, mengklaim apalagi mengklaim satu ayat atau apa, pandangan hidupnya pasti seturut dengan apa yang menjadi ibadahnya, betul enggak? Bahaya sekali itu. Kalau kita bisa beribadah di sebuah tempat yang benar sehingga pandangan kita bisa secara seluruhan holistik semuanya firman Tuhan, itu kasih karunia loh. Amin. Kalau enggak kita itu diuber kepada satu pemikiran yang salah. Dan itu sangat bahaya sekali. Nah ini gawat sekali kalau saya ngomong seperti ini. Sebetulnya nanti tujuannya pembicaraan saya ini cuma satu kok, supaya kita pada waktu buka Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dan 8 kita bisa betul-betul mengerti. Mau mengerti ayat ini sering diklaim-klaim apa enggak? Kita baca sama-sama ya, supaya kita ngerti kesalahan yang ada dalam otak kita ini apa. Coba kita lihat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak. Dengan berdoa tidak jemu-jemu nanti hasilnya apa? Bisa menggoyangkan pintu surga. Jadi daripada disuogo itu kepanasan nih dikei apa sing diminta itu. Ya, ini juga kayak gitu. Lukas 18 ayat 1. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Terus kita mulai. Keinginan kita gampang aja yang mulai yang hal-hal yang sepele, betul ya? Mau dapatkan tempat parkir supaya nanti parkirnya ada. Mulai berangkat dari rumah semua disuruh diam. Diam, kita mulai doa, minta Tuhan disediakan tempat parkir. Terus Tuhan tolong Tuhan, dapatkan aku parkir Tuhan. Meskipun di sana penuh Tuhan, aku percaya banyak pengunjungnya dan tempat parkir penuh, tapi aku meminta berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa semua, nanti Tuhan sediakan kita parkir. Pas pada waktu di sana ada orang yang mungkin perutnya sakit kesusu pulang, terus kita datang dapat tempat parkir, masuk. Terus kita langsung ngomong kayak apa? Pengalaman itu.
puji Tuhan, ya berkat doa yang sungguh-sungguh Tuhan sediakan tempat parkir. Padahal Tuhan ngomong, sopo sing nyediakno? Rasanya rohani enggak kalau kayak gitu? Sangat rohani, lihat orang itu, sangat rohani. Ada tempat parkir masuk, puji Tuhan, Tuhan baik, aku sudah tempat parkir. Mau makan penuh, kita dapat antrian nomor 1, kita wah tiba-tiba masuk, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang lain yang bukan anak Tuhan bisa dapat kayak gitu juga enggak? Sangat-sangat bisa loh. Apakah itu bisa disebut iman? Nah, gara-gara ini doa tidak jemu-jemu. Jadi makna doanya, tujuan doanya apa? Nanti kita sama-sama belajar. Karena iman seseorang itu banyak yang model kayak gitu loh. Serem kali orang-orang ini. Tergantung dari apa? Persepsinya saat menerima kebenaran firman Tuhan. Cara menangkap Allah dalam pikirannya itu kayak apa? Saya pada waktu mau menyiapkan khotbah ini, saya itu deg-degan gitu ya. Karena apa? Jemaat ini bisa terima apa enggak ini loh. Karena ini kan sifatnya agamawis dan sangat agamawis sekali yang mau saya bongkar. Tujuan ibadah, kesungguhan hati dalam iman ini apa? Tak gampang memang. Tapi saya ngomong, Tuhan tolong. Gangguan saya pada waktu mempersiapkan ini, gangguannya apa? Dalam pikiran saya sendiri, saya harus beres dulu. Karena saya sering kali, masalah parkir yang saya suka ngomong itu saya alami dalam hidup saya, karena setiap minggu saya ke PTC. Ditelepon sama taci saya, sudah dapat parkir, puji Tuhan, mesti didakno Tuhan. Waduh, sering kali kayak gitu. Kemarin pergi ke Trawas, orang-orang enggak tahu kalau saya berdoa. Saya ke tempat makanan, saya enggak promosikan nama makanannya ya. Sudah 2 kali kita gagal, penuh, full, parkir enggak bisa. Kemarin itu mulai berangkat, saya dalam hati saya, Tuhan tolong Tuhan, kali ini sediakan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong. Terus kayak orang, lah deng dang gitu terus dalam hati saya. Sampai sana, pleng, bisa dapat masuk, terus dapat makanan pertama. Setelah kita antri, panjang, saya ngomong, puji Tuhan. Aku mulai dikaplok Tuhan, ngerti? Tuhan ngomong sama aku, kamu kok gitu puji saya itu dia doang sama imanmu kok kayak gitu sih? Aneh gitu. Terus apalagi kita klaim, karena aku anak raja. Wah. Yang lainnya mungkin di sana juga ada anak Tuhan, betul? Datangnya ngantri terus dia ngomong, itu anak apa? Tuhan ngomong itu juga anak raja loh. Terus kita ngomong karena dia tidak doa, tidak minta. Kita tidak tahu kalau dia sudah doa mulai kemarin. Bisa nggak terjadi kayak gitu? Bisa, karena dia sudah datang di sana kecelek 10 kali, saya masih 2 kali. Coba kita pikir. Terus kalau kayak gitu kita tidak perlu doa. Bolehlah doalah, tapi gara-gara kayak gitu aja, gak bisa BAB, Tuhan tolong Tuhan. Ini mau masuk kamar mandi Tuhan. Aduh Tuhan tolong BAB kan aku Tuhan. Sudah 3 hari loh Tuhan, kayak apa ini Tuhan? Kalau gak BAB Tuhan, Tuhan ngomong, mangano kates. Sik banyak gitu, kalah. Saya kemarin ngomong di tempat saya ngomong sama salah pegawai saya, tukang batu itu. Waduh, aku perutku sakit. Ngomong mendapat, 2 hari ini aku ndak bisa ke belakang. Oh gampang bos, obatnya apa? Aku dia iso ngono makan kates itu. Apa mana setengah bosok bos, langsung moncrot. Ini baik Tuhan bicara melalui dia, gitu loh, gitu maksudnya. Gitu. Yang biasanya saya nggak suka makan kates, begitu makan kates rasanya mulutnya pahit. Makanannya daging, nasi, terus mau BAB kayak gimana, gitu loh. Ya, itu manusia loh. Kalau kita belajar apalagi lihat ini ayat ini coba ya. Terus ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati seorang pun. Hakim ini jahat wis, gak kenal Allah, gak menghormati orang. Terus kayak apa? Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Terus beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini dalam loh pengertian ini. Pengertian ini seolah-olah apa? Hakim ini mau bukan karena takut manusia, Allah pun dia tidak takut, ngerti maksudnya? Tapi karena apa? Coba kita lihat. Ini kata-kata ini dalam sekali karena apa? Seolah-olah Allah ingin ngomong, Allah itu bisa ngasih kamu. Bukan karena Allah itu takut sama kamu, ataupun Allah takut sama Allah lagi, ada Allah lagi yang lebih hebat dari dia. Gak, ngerti maksudnya? Cuma karena apa? Takut dirimu, gitu dah. Wah, lucu dah Bang. Tapi kita pikir kayak gitu tuh. Coba kita baca ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nanti kalau kita doa terus, Tuhan, kayak apa sih kamu itu Tuhan? Kayak apa sih? Tuhan ini bowat, ngerti bowat? Arti ini. Wah, wis ndekerno benari si A ini ngoceh terus sama aku, belebek aku. Terus minta ay, terus ngomong ay, pusing aku, tak kasih gitu. Digambarkan seperti itu, mati, hilang. Ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, bahkan aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Terus kata Tuhan, kok cepet kok loncat 6? Ayat 5-nya. Menyerang aku sampai dengan ayat yang ke-5-6. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kok jadi tulisannya lain ya? Ya wis. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Terus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Wah, ini jadikan pegangan kita, benar gak? Padahal ayat ini, ayat 7 ini hati-hati loh ya. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Kata pilihan ini kita harus ngerti dulu. Belajar firman serontong membabi buta tanpa mendalami. Kalau ada pilihannya, orang-orang pilihannya berarti ada orang yang tidak menjadi pilihannya, betul gak? Kalau ada yang dipilih berarti ada yang tidak dipilih loh. Lo piye lo? Lihat kayak gini, yang dipilih itu ya apa sih Tuhan? Yang tidak dipilih itu ya apa? Kalau orang, nanti kita sama-sama belajar ya. Nanti kita kembali ke sini, ingatkan ya, ayat 7 ya, saya akan dalamkan ya. Dan apakah ia akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ini juga diklaim ayat ini seolah-olah nih kalau kita doa dengan sungguh-sungguh terus pasti Tuhan kasih. Tanpa kita mengerti orang pilihan dan bukan orang pilihan. Arti mengulur-ulur waktu, berseru kepadanya, tanpa pengertian yang benar, rusak. Apalagi ayat 8-nya, penekanannya coba. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wah, gawat enggak ini? Kata mendapati iman di bumi, perkataan tentang iman aja enggak ngerti kok. Iman itu apa sih? Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang ya apa ya? Mau
Ngerti, tidak mau dimengerti ya, wis pokoknya aku percaya Yesus Tuhan. Tapi Yesus Tuhan sih modelnya apa, sih apa, tidak mau tahu aku. Pokoknya aku melayani, aku kayak apa. Orang Kristen itu saya bagi bermacam-macam tipenya, imannya, pikirannya. Ada orang Kristennya yang aktif sebagai jemaat, mau dibaptis. Kalau mau dibaptis kan seolah-olah sudah mengenal Tuhan toh. Apalagi orang ngomong apa? Jika engkau percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu, kamu mau dibaptis. Dia mau dibaptis dan ikut kepada segala kegiatan ibadah, tetapi sebetulnya nggak tahu apa yang dibutuhkan di dalam ibadah itu. Nggak tahu. Tujuannya datang ibadah, tujuannya datang melayani, dan kebutuhan apa yang didapat di dalam ibadah, nggak tahu. Tujuan datang beribadah itu yang didapat itu apa? Nggak tahu kan, nggak mau tahu. Tujuan datang ibadah cuma apa? Nanti kita sama-sama belajar. Tetapi sebetulnya nggak tahu apa yang dibutuhkan dalam ibadah, dan dia hanya ikut karena senang, cocok. Tetapi tidak tertarik pada keinginan tahu siapa itu Tuhan Yesus. Yang penting apa? Seneng. Gak mau mendalami firman Tuhan. Yang penting apa? Seneng. Setiap minggu datang. Setiap ada kegiatan ibadah datang. Tapi gak mau tahu siapa itu Tuhan. Datang karena apa? Merasa apa? Seneng, gitu loh. Wah, Tuhan kasih gambaran di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 26, gak usah dibuka semua, itu tentang roti hidup. Orang berbondong-bondong datang sama Tuhan, banyak sekali. Banyak dikasih makan sama Tuhan. Seneng, ngikut Tuhan terus. Tetapi Tuhan ngomong pada waktu itu ngomongnya apa sama mereka? Kamu datang mencari aku bukan karena tahu siapa aku, tetapi kamu kenyang. Loh, aku di sini datang bukan cari makanan kok, aku bukan kenyang gitu. Kesenangannya lain maksudnya, ngerti maksudnya? Kalau dulu habis kumpul-kumpul sama Tuhan, bukan habis gitu, setelah kumpul-kumpul terus bareng-bareng pergi ke mall, gak ada mall dulu. Kesenangannya cuma apa? Pada waktu kumpul-kumpul dikasih makan. Jadi Tuhan ngomong kesenangannya, ngerti maksudnya? Tapi kalau sekarang kesenangannya apa? Apalagi sekarang gereja-gereja ada di mall, gitu toh, cocok ini. Habis pulang gereja sing ada dangan-dangannya apa? Seneng aku kumpul koncone iki seirama, ngerti toh? Podo cocok di mall itu selera sama. Wah, seneng-seneng cari baju. Habis ke mall yang ada pikirannya apa? Keluar dari mall jalan-jalan sama sekumpulan orang yang seleranya sama, masuk toko cari baju. Wah, cocok kumpul ini. Sehobi gitu loh, kan maksudnya cari konco itu kan sulit toh. Loh, orang kalau sudah umur itu cari teman sulit enggak yang cocok? Sulit loh, aneh-aneh orang itu sifat itu. Yang satu sukanya gini, yang satu sih enggak. Mungkin saya cocok pada waktu di sebuah komunitas gereja, dia masuk, orangnya kan banyak. Enggak cocok sama ini, saya ketemu ini, akhirnya kelompok. Wah, seneng. Salah satu gereja GBP saya tahu kok ada seorang kelompok yang kok seneng di sana. Seneng aku. Mereka itu karena setiap pagi ada acara HES, ngerti maksudnya? Jalan kaki. Wah, wis cocok aku mbek iki. Cocoknya karena apa? Ya seneng wis gitu tok. Nanti nek minggu, kok minggu nang gereja? Iya, nanti di sana ada janjian katanya. Soal firman wis kari, ngerti maksudnya? Yang penting janjiannya bisa terlaksana, apalagi sudah ada acaranya. Nanti hari besar mau ke sini. Harapannya apa? Ketemu bareng-bareng ngencer sama-sama. Soal nanti mengenal firman Tuhan, nggak mau gobris, nggak mau tahu. Hobi yang sama, suka pergi bersama-sama pulang gereja. Kedua, sekurang yang suka dengan kegiatan gereja, yaitu apa? Bakti sosial. Wah, gerejaku itu wis luar biasa.
setiap hari tertentu bakti sosial ke mana? Ke desa-desa. Mereka ada acara yang seperti itu, ngumpulkan orang, apa semuanya, waduh pas baik. Soal kenal Tuhan, enggak. Ini gereja sing betul ini, suka ngasih apa, orangnya baik-baik, gini tok. Tapi soal Tuhan, no. Bisa kayak gitu? Sangat bisa. Itu manusia loh. Dan lebih gawat lagi apa? Suka belajar firman. Waduh pengajarannya luar biasa itu. Hebat, ini yang paling bahaya. Ini yang terakhir, ini lebih dewasa lagi, lebih pintar lagi. Lebih luar biasa lagi kalau saya ngomong. Kekuatan liciknya iblis itu kalau saya ngomong. Dia bisa seneng, waduh sama si aja kagum. Dia belajar firman sama orang ini. Apa yang menjadi perkataan orang ini menjadi sebuah kebenaran dalam hidupnya. Ngerti maksudnya? Orang ini ngajari firman kayak apa, terus ditlek bulet-bulet gitu. Soal dirinya sendiri tidak mau menyelidiki firman. Yang benar itu apa perkataan orang itu. Dia sendiri tidak mau belajar, tidak mau menyelidiki lebih dalam. Yang ada dalam pikirannya cuma apa? Orang ini paling betul. Dan dia mau ibadah, seneng-seneng, sungguh-sungguh karena apa? Karena dia merasa dengan orang ini luar biasa, dapat banyak. Tetapi hatinya sebetulnya cinta Tuhan kayak gitu? Enggak. Model yang kayak gini nih ya, yang kayak gini, pasti ngeklaimnya itu dalam kehidupannya apa? Satu ayat. Doanya cuma apa? Minta. Barusan merem, Tuhan itu bisa misalnya ngenteni orang mau berdoa, orang model kayak gitu tuh ya. Barusan mau berdoa, kakinya ditekuk, tangannya diginikan. Tuhan pasti ngomong berdeaan sama malaikat loh. Tuhan gue pasti njaluk. Wis ta? Pasti. Belum dia ngomong Tuhannya berdeaan sampai malaikat Gabriel, Michael sini. Orang ini doa ngomong apa? Pasti njaluk. Tuhan tolong aku. Tuhan, aku ini Tuhan. Sebetulnya Tuhan, rayu-rayu ujung-ujungnya gue nak njaluk. Berdasarkan firman-Mu Tuhan. Wah, lebih teologi lagi toh. Kau berkata, ketoklah, dibuka Tuhan. Aku mengetok hatimu Tuhan. Kok gak dibuka Tuhan? Ini firman-Mu yang berkata Tuhan. Padahal ayatnya tidak ngomong kayak gitu loh. Minta, diberi. Aku sudah minta, bahkan sudah ngemis-ngemis. Kok tidak dikasih Tuhan? Tuhan ngomong sama Gabriel ya apa? Saya ngajar siapa? Yoyo tadi. Seringkali seperti itu. Karena apa? Cuma satu ayat tok yang diklaim di dalam hidupnya. Padahal ayat itu, kalau kita mengklaim itu betul, konteksnya itu berbicara seperti itu, betul, tapi konteksnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melihat keseluruhannya. Kalau kita melihat cuma di dalam perjanjian lama tok, tanpa kita melihat tujuan di dalam konteks itu, lebih dalam lagi, kita tersesat. Bahayanya kayak gitu loh firman Tuhan itu, kalau kita sampai salah. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa itu karena penafsiran firman Tuhan yang salah enggak? Salah, tapi sampai sekarang kok mau digobloki sama setan itu loh, gitu loh, heran saya. Tuhan ngomong bukan cuma sekali. Tuhan ngomong itu kalau cuma melalui satu ayat tok kamu bisa selamat. Ayatnya pasti cuma situ, enggak tebel sak gini firman Tuhan. Enggak usah pakai cerita-cerita macam-macam banyak. Cuma satu tok. Doanya minta-minta, bukan percakapan. Doa itu bercakap-cakap sama Allah, betul nggak? Tuhan itu kan ngomong kayak gini, kamu sama aku sekarang ini tidak lagi ada apa? Jurang yang memisahkan. Kamu saya anggap sebagai seorang hamba. Kamu juga aku anggap sebagai seorang sahabat. Aku juga menganggap kau sebagai seorang anak. Loh, ini kita punya anak loh.
Ojo ngomong anak dhisik lah, punya konco gitu ya. Apalagi hamba datang, bos minta, datang kayak gitu keplak enggak. Punya konco, sahabat, Vigo datang ke rumah Yugo, Pak aku minta ini Pak, kasih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali datang lagi, ngomong, wong gak ono ya. Anak kayak gitu enggak? Anak itu paling deket. Lulu datang, Pak, aku minta ini Pak. Oh iya. Besok lagi, Pak, minta ini Pak. Besok lagi, Pak, minta. Datang lagi tak foto handphone. Kan bukan seperti itu. Seorang bapak itu juga merindukan percakapan. Seorang anak datang di hadapan bapak itu juga bercakap-cakap, ngomong kayak apa. Tetapi kita manipulatif pikiran kita melalui firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita klaim satu ayat. Kita ngomong sama Tuhan. Berdasarkan ayatmu ini Tuhan, kau berkata, meminta dengan sungguh-sungguh akan kuberi. Kok gak dikasih-kasih Tuhan? Bacon seterusnya, menurut kehendakmu apa kehendakku? Permintaanmu. Kalau permintaan itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, minta sampai jengking-jengking gak dikasih. Kalau kamu memang anak Tuhan, gitu loh, kan maksudnya. Tapi kalau kamu anak genderuwo, gak usah minta, kamu dikasih sesuatu yang mungkin bisa menyesatkan kamu. Tak percaya? Gak percaya? Ayatnya ada, Mazmur 73, orangnya gak pakai minta, dikasih semua sama Tuhan. Mazmur 73 ayat 1 itu, sampai dengan selesai. Gak pakai minta orang itu, kerja santai, sembarang, bahkan ngecek-ngecek Tuhan. Dikasih hidupnya makmur, dikasih semuanya yang dia perlukan, gak pernah sakit, gak pernah apa. Loh, ayat ini komplit loh, diinget tak kita ini, supaya kita ini ojo kayak gitulah, gitu loh. Itu maksudnya. Hubungan kita sama Allah itu bukan seperti itulah. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini kan pemikiran kejujuran seorang yang namanya Asaf. Dia iri. Dia ngomong, Allah itu kan baik, seharusnya baik sama cuma orang yang jujur hatinya. Ngerti maksudnya? Yang apa lagi? Tulus hatinya. Aku kok adalah orang-orang sih gak tulus, sih bencana hatinya sih gak baik. Kok hidupnya enak? Aku cemburu loh Tuhan. Itu karena Asaf itu pada waktu itu pikirannya koslet. Ini maksudnya? Masih ada. Banyak loh orang jujur kayak gitu. Nggak banyak, apalagi anak Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Sebetulnya kita lihat orang yang maju apa semua, kita yang dalam hati kita apa? Tuhan kayak apa sih kamu nih Tuhan? Orang sih modelnya kayak CP itu, kok badannya sak gemuk. Padahal aku sudah makan macam-macam kok tidak bisa gemuk-gemuk Tuhan. Tak tahu kalau CP gemuk itu sorong enggak? CP sendiri kepingin kurus gitu loh, gitu maksudnya ya? Malah dibuat gemuk gitu tuh. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang ini, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini kan pikirannya dia, harusnya Allah itu seperti itu, gitu loh maksudnya ya. Coba kita lihat ayat keduanya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpreset, nyaritaku tergelincir. Artinya apa? Aku nek lihat keadaan sesungguhnya aku bisa mangkel aku mbek Tuhan itu, gitu loh, gitu ya. Kok nyata-nyata dalam kehidupan gak seperti itu? Buktinya apa? Ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu, hingga aku deh kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang yang tidak kenal Tuhan, fasik itu tidak kenal Tuhan. Hidupnya kayak apa? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Gak ada sakit, ibu dia makmur kalau kita baca terus semua. Dari ayat ini loh, Bok, sadar iman kita itu. Ngerti maksudnya ya? Kita minta hidup kita sehat, boleh? Boleh, sangat boleh. Kalau gak minta sehat mau minta apa? Boleh, itu ya. Loh, tapi pertanyaannya itu loh.
Yang kita minta sama Tuhan itu sebetulnya itu apa? Setelah kita koslet sendiri, kacau pikiran kita. Pada waktu kita menghadapi, kita percaya Tuhan itu baik. Ada ayat yang ngomong apa? Ayat itu komplit loh pengertiannya. Tapi bukan berarti kita tidak diajari tentang doa, tapi hati kita ini harus dimengerti dengan baik. Tuhan pernah ngomong apa? Kamu gak usah berdoa bertele-tele macam-macam kayak orang yang tidak kenal Tuhan. Betul gak? Apa yang ada dalam hatimu, apa yang kamu perlukan? Kalau memang itu dibutuhkan dan kamu dan aku tahu itu baik, Tuhan kasih enggak? Kalau gitu aku gak perlu doa, kurang ajar gak manusia ini? Itu cuma satu pengertian supaya otak kita ini gak kotor, ngerti maksudnya terhadap Tuhan. Tapi kita butuh doa enggak? Butuh, gitu loh, ngerti maksudnya? Doa itu artinya apa? Bukan cuma jaluk, minta tok, tapi doa itu apa? Hubungan sama Tuhan. Loh, kalau kita ngomong sama Tuhan itu bukan dikatakan sebagai doa. Doa itu apa? Percakapan sama Tuhan toh. Kenapa dikatakan doa? Kok gak dikatakan kongko? Aku lagi lagi jagongan sama Tuhan cak kopi. Tempil ngemik Tuhan ngemu. Tuhan itu roh. Digambarkan secara batiniah kita itu berdoa. Ngerti maksudnya? Pada waktu kita bercakap-cakap. Tapi kalau doa itu diidentikan dengan apa cobaan? Jaluk. Ngerti? Minta. Cuma gitu tok. Bukan bercakap-cakap sama Tuhan. Santai ngomong. Loh, kok nek doa kok cepet deh sih? Kok gak suwe? Makanya kok gak pernah terkabul. Lah aneh toh? Hari-hari tertentu kita tidak terlalu banyak ngomong sama Tuhan, bisa enggak? Bisa loh. Bangun pagi cuma Tuhan terima kasih Engkau baik Tuhan. Aku begitu merasakan betapa luar biasanya Engkau dalam hidupku. Kau telah memberikan aku seorang istri, anak, cucu yang semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kan gak jaluk apa-apa toh? Wah ini gak rohani, sing situ Tuhan. Kamu tahu Tuhan, cucuku Tuhan. Mari cucu, kamu tahu anakku Tuhan, kamu tahu, ya tahulah. Terus ngomong terus. Tuhan, kenapa dia kok belum punya anak Tuhan? Kamu dulu Tuhan, mbok kasih ono dia Tuhan. Tuhan ngomong, kau dia gak tahu maksudku, belum waktunya, ada waktu yang terbaik. Tuhan yang paling tahu kalau dia adalah anaknya pilihan Tuhan. Amin. Tuhan kan ngomong, kalau memang kau pilihan, kan kau sudah aku pilih, segala sesuatu Tuhan lakukan untuk kebaikannya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Betul-betul Tuhan pikiran yang terbaik untuk dia. Lebih baik kau kehilangan segala sesuatu daripada kau kehilangan imanmu. Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan paling tahu gak? Orang ini kalau setia, orang ini kalau dikasih apa menjadi keinginannya, lupa sama aku gak akan dikei kon. Sampai kapan gak dikei? Karena apa? Tuhan tahu. Daripada dia kehilangan imannya. Bukan kehilangan imannya. Iman gak bisa hilang. Tetapi apa? Tuhan lagi didik dia supaya dia memiliki iman yang benar. Amin. Itu dimengerti dengan baik. Kalau memang kita anak dan kita orang pilihan Allah, Tuhan memberikan yang terbaik. Nah, ini tadi ini kita kasih contoh ini satu firman Tuhan yang secara komprehensif, keseluruhan. Kalau kita menafsirkan dengan iman yang betul. Betul enggak? Kalau enggak, orang Kristen jadi orang yang stres. Yang membuat kita stres apa? Diri kita sendiri karena suka mengklaim ayat yang salah dalam hidupnya. Waduh, kalau sudah kayak gitu piye?
Dikasih contoh loh, padahal nanti kita kembali ya. Kita kembali lagi aja ke tadi itu, apa namanya? Yang saya ngomong ingat loh. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kata pilihan ini apa sih? Kita dipilih sebelum segala sesuatunya ada. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu dia berbicara kepada orang-orang yang ada di pembuangan, ya toh. Terus ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dipilih, kata dipilih itu berarti apa? Allah yang menentukan, Allah yang membuat kita bisa percaya. Kalau Allah sudah lakukan itu, sudah masuk dalam rencananya, kamu gak usah takut. Menghadapi kehidupan ini seringkali kita menjadi gelisah, iman kita menjadi grogi. Tuhan ini benar-benar sayang sama aku apa enggak? Itu karena apa? Kita salah menafsirkan siapa itu? Tuhan. Kemarin sudah saya kasih kesaksian seorang penulis. Dia seorang penulis buku yang sangat luar biasa. Seorang laki-laki yang sampai usia lanjut gak kawin-kawin gitu loh. C.S. Lewis, saya melihat sebuah khotbah, saya dengar. Dia seorang penulis yang sudah usianya cukup, dia gak kawin-kawin. Suatu saat Tuhan temukan dia dengan seorang wanita, seorang janda, ya, yang kena kanker kakinya. Dan janda ini kagum sama dia. Setelah cerai, janda ini datang ke dia untuk bertemu dengan dia, dan akhirnya janda ini sakit, kakinya kena kanker. Stadium 4. Dan C.S. Lewis ini selalu mengunjungi dia, melayani dia dengan baik. Akhirnya C.S. Lewis ini jatuh cinta sama janda ini. Tapi untuk mengungkapkan dia tidak berani gitu loh. Tapi saking parahnya janda ini, kakinya tambah nemen ya. Dia dengan nekat dia ngomong, meminang, dan disambut sama janda ini. Janda ini mau. Wah. Akhirnya mereka menikah di rumah sakit itu. Dan C.S. Lewis itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sampai sekarang bisa menikah, aku minta Tuhan waktu supaya Tuhan memberi kemurahan supaya aku bisa menikmati pernikahan ini. Dia ngomong kayak gitu. Ini kisah sesungguhnya loh. Ajaib, luar biasa. Tuhan luar biasa. Janda itu sembuh. Wah, senang luar biasa mereka. Mereka berbulan madu selama 4 bulan. Keliling di dunia. Wow, happy, merasakan betapa luar biasanya. Pulang dari bulan madu, tiba-tiba kakinya kambuh. Dan dilihat kankernya itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. 4 hari Tuhan panggil mati. Wah, C.S. Lewis ini kolep, stres dia. Dia ngomong, aku kalau mau menyangkali iman percaya sama Tuhan, gak mungkin aku. Dia ngomong kayak gitu. Tapi ada satu hal yang aku takutkan. Dia ngomong apa? Jangan sampai aku punya pikiran. Untuk supaya imanku bertambah, aku harus mengalami satu masalah yang besar baru imanku bisa bertumbuh. Apakah Tuhan gak ada cara lain? Kalau sampai aku berpikiran kayak gitu, celakalah aku. Karena menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Kita sering kayak gitu gak? Itu mentok-mentoknya manusia loh, bener gak? Pada waktu menghadapi pencobaan kita ngomong, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kira siapa? Siapa? Lagunya kayak apa? Wow, pokoknya nyanyi kayak gitu. Nanti melalui peristiwa ini Tuhan timbulkan aku seperti emas apa semuanya. Tapi sebetulnya hatinya mangkel enggak? Malah kok melalui peristiwa gini kok enggak mau peristiwa sing enak-enakan aja. Apakah benar cara Tuhan kayak gitu?
Kita jangan terbawa dengan kelemahan. Ayub itu pada waktu menghadapi sebuah masalah, di dalam kelemahannya dia ngomong apa? Tuhan, kalau aku hidup di dunia dilahirkan cuma menghadapi masalah-masalah kayak gini, buat apa aku dilahirkan Tuhan? Betul gak? Lebih baik sebelum aku lahir kau matikan aku di rahim ibuku, jadi aku tidak mengalami ini. Tapi kalau aku lahir cuma mengalami kesengsaraan kayak gini, buat apa Tuhan? Itu bukan berarti dia ngomong supaya dia bisa timbul seperti emas itu dia harus mengalami kesengsaraan. Itu kan caranya siapa? Ajaran siapa itu? Hah? Ajarannya agama-agama lain sering kayak gitu enggak? Supaya imannya tambah tinggi, tambah luar biasa, hidupnya harus makin menderita, betul kan? Wah, orang itu kalau sudah bisa menderita luar biasa dan pada waktu penderitaan dia tetap teguh kuat, wah imannya akan mumbul luar biasa. Ajaran ini siapa itu? Ajaran ini siapa? Iman modelnya apa itu? Makin sengsara, makin hidupnya itu menjauhi dunia. Tuhan tidak pernah ngajari kayak gitu kok. Karena kalau punya pikiran kayak gitu, sing tidak enak itu kayak apa? Tidak mau baca terus dibalik lagi. Kalau memang harus menderita, supaya barusan mulai penderitaan itu semua, barusan dia bisa enak. Enaknya itu imannya makin luar biasa sama Tuhan. Setelah itu apa? Pikiran nih, cuma satu. Dipulihkan semuanya, bahkan bisa merasa duniawi luar biasa. Dan itu tidak secara langsung di otak kita masuk kayak gitu, enggak. Buktinya Ayub setelah menderita kayak gitu, kekayaannya dikasih berlipat-lipat, anaknya dikasih lebih cantik lagi, lebih gini lagi. Dan itu jadi harapan kita. Imannya mana? Bertambah iman pikirannya? Atau keinginan yang bertambah? Itu rusaknya kita loh. Nggak terasa loh bahwa iman kita dibawa kepada satu hal yang nggak betul. Suka kita berpikir kayak gitu. Waduh, manusia ini makin hari makin tergelincir nggak kebenarannya. Padahal firman Tuhan itu sedang tidak mengajarkan hal demikian. Apalagi kita mengklaim satu ayat, rusak semuanya. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti gitu. Dia mengajarkan sedemikian luar biasanya, secara keseluruhan dia bisa melihat. Ini loh. Kita harus meneliti dengan baik. Kalau kita mau melihat dalam pengertian tentang iman dalam Ibrani, pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan contoh-contoh imannya itu kayak apa? Coba kalau kita lihat di dalam Ibrani, pasal 1 sampai ayat 1 sampai 3, terus loncat langsung ayat 39. Kita akan kaget loh. Betul-betul kita kaget loh. Coba kita lihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi di apa yang tidak dapat kita lihat. Dia pernah lihat tapi dia percaya. Nenek moyangnya itu kan saksi-saksi iman. Yang dialami apa? Dia percaya kok ayat-ayat tertentu. Dia percaya semua janji-janji Tuhan. Dia amin itu semua. Tetapi sampai dia mati sebagai mati syahid, dia tidak pernah mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia tetap memiliki iman. Amin. Dia tidak pernah mengklaim, mana janjimu kok tidak terjadi dalam hidupku. Enggak, sampai mati. Coba kita lihat ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang, ini orang-orang yang mati syahid loh. Ngerti? Tidak satu ayat yang rasanya terjadi dalam hidupnya, kalau diklaim cuma satu ayat. Tapi kalau keseluruhan, saya percaya orang-orang yang mati syahid itu pasti menerima. Amin. Janji Tuhan yaitu dia apa? Mati di dalam kebenaran. Amin.
Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini kita mengerti ayat ini, ngerti? Kalau tidak mengerti, cilakalah kita. Nah, kita kembali sekarang. Ini saya utarakan semua ya, supaya di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, pengertiannya ini kita harus mengerti dengan benar. Ayat Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Untuk supaya bisa mengerti dengan baik ini ayat ini ya. Perumpamaan itu ojo dienteng-enteng no. Ngerti sih maksudnya? Perumpamaan itu Tuhan pernah ngomong kayak apa? Apa sih guru, kamu kok pakai perumpamaan? Pernah dengar kayak gitu toh? Mbok langsung apa dikatakan tuh. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Siapa sing tahu ayatnya ini dibuka lah cepatlah. Jangan pada mereka dibuka secara terus terang, supaya melalui perumpamaan ini bagi mereka yang tersesat makin sesat. Serem dah. Melalui perumpamaan itu, memang perumpamaan itu kalau kita belajar hermeneutik ya ilmunya ya, perumpamaan itu supaya dari sesuatu yang tidak jelas bisa dibuat menjadi jelas melalui perumpamaan. Perumpamaan itu kan tujuannya supaya sesuatu yang nggak jelas dibuat jelas. Tetapi coba kita lihat, ada ayatnya ya, dikeluarkan. Maka datanglah murid-murid bertanya kepada mereka, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Terus apa jawabnya? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia akan berlimpah-limpah, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkatakan dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, tidak mengerti dan tidak mengerti. Maka kata genaplah nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat namun tidak menganggap. Kalau kita mau mengerti tentang ini, seremnya luar biasa enggak? Jadi setiap perumpamaan itu kan diartikan dengan pengertian yang lain, makin tersesat kita. Betul loh? Nah sekarang kembalikan di dalam Lukas itu. Nanti kita sama-sama mengerti dengan baik. Tujuannya ini semuanya Pak. Yesus mengatakan semua perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Betul. Makna doa kita sekarang ngerti. Betul ya? Makna doa itu bukan cuma yang ngomong cuma 1-2 orang toh. Makna doa itu tujuannya bukan cuma minta-minta, jaluk-jaluk, ngerti? Ngomong bertele-tele tujuannya cuma minta. Tuhan ngomong, kamu gak usah minta-minta lah, memang kamu anak, kamu perlu, tak kasih, gitu loh. Ojo-ojo nanti ngomong, tujuannya jaluk. Lulu winter kalau kayak gitu. Anak saya yang cilik ini, tujuannya, cecenya sudah tahu semua waktu dia masih cilik. Alah Pak, paling jaluk. Cece-cecenya pinter semua, ngerti. Jadi doa itu doa apa? Tanda kita sebagai anaknya. Anak sama bapak kan pasti ngomong-ngomong toh. Anak Tuhan tapi gak pernah berdoa, artinya itu apa? Kenapa aku berdoa, aku gak pernah minta, aku sudah cukup semua. Bukan. Doa itu artinya apa? Ngomong-ngomong. Nanti ya. Sekarang lagi ngomong-ngomong sama siapa otak kita? Ngomong-ngomong sama Tuhan atau ngomong-ngomong batin kita? Ngomong-ngomong sama Tuhan atau ngomong-ngomong sama siapa? Tak tahu aku. Tergantung dari otak kita tuh, batin kita tuh. Tuhan, wah firman-Nya Tuhan, terima kasih Tuhan, kamu ingatkan aku loh Tuhan, kau luar biasa Tuhan. Wis mulai hari ini aku gak pernah minta aku gak apa-apa, gitu loh. Tapi setiap doa, Tuhan, aku minta Tuhan minta Tuhan. Bukan kayak gitu. Maksud sama anak, kalau dia sebagai anak gak pernah minta sama saya juga heran toh. Dia anak situ gitu apa? Gak pernah jaluk, mau ini, mau ini, mau. Lho, ini anak sopo, jaluk sopo ini gitu toh. Ini gak jaluk bapak, bener toh? Mau jadi anak gak boleh minta sama orang tua, jaluk tonggo toh. Kan ya enggak, bener ya? Tapi kalau minta terus juga gak boleh, ngerti maksudnya? Percakap-cakapan biasa, normal itu, gitu loh.
Nah, doa itu kayak gitu, saya denger kalau Cik Bimbing doa enggak kayak gitu kok, tapi ya sering. Tuhan, minta ini Tuhan, sambelnya kok kurang kecut Tuhan. Ya, aneh gitu loh, jadi enggak perlu kayak gitu. Kita lain, iman kita bukan yang seperti itu. Tapi doa anak Tuhan itu bukan cuma sekedar itu, tetapi percakapan sama Tuhan. Percakapan itu bisa terjadi kalau kita mengenal Tuhan dengan baik. Percakapan itu bisa tidak menjadi jemu saat kita bisa melihat di dalam diri Tuhan. Apa? Kemahaannya semua kita mengerti dengan baik. Kita berkata-kata tidak menghantam satu dengan yang asik itu. Saya teruskan. Selalu berdoa tidak jemu-jemu. Pasti. Sebagai anak Tuhan. Katanya dalam sebuah kota ini gambaran semuanya. Gak mungkin lah Tuhan kalau tidak memberikan segala sesuatu bagi orang yang meminta-minta. Hati-hati juga ini. Ini berbicara juga anugerah umum. Orang ngotot terus sama Tuhan, ngomong minta-minta. Kemungkinan bisa dikasih enggak? Bisa. Ngerti maksudnya ya? Dikasih. Tetapi di ayat yang ke-8 itu yang paling bahaya. Jika 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, membenarkan itu memberi. Tetapi jika anak manusia datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Yang penting itu iman. Iman itu apa? Wah ini dalam, iman itu apa? Jadi yang tadi saya jelaskan itu semua. Sudah benar enggak imanmu di hadap dia? Sudah benar enggak tanggapanmu sama dia? Kalau kamu merasa aku menerima sesuatu dari Tuhan, aku minta apa Tuhan terkasih, dan kamu merasa yang kamu peroleh itu karena imanmu benar, hati-hati loh. Ngerti sih maksudnya? Karena apa? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dikasih semuanya, ya toh? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, Kristus datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Ngerti maksudnya? Karena yang mereka yang dapat apa yang minta yang suka dibanggakan karena doanya manjur, luar biasa, itu menunjukkan bahwa imannya betul. Belum tentu. Cok diamini betul ya. Belum tentu. Bisa aja Tuhan kasih, tetapi yang penting apakah imannya betul. Saya tadi ngomong hampir 1 jam, itu berbicara adakah ia mendapati iman di bumi. Amin. Untuk menjelaskan itu saja, saya menjelaskan segitu banyaknya tadi sampai 1 jam. Apakah iman kita sudah betul di hadapan Tuhan hari ini? Kita datang ibadah, kita mau melakukan segala sesuatu aktivitas, itu cuma karena apa? Ini pertanyaan penting loh dalam hidup kita. Kalau kita ngerti sekarang, oh aku enggak seperti itu, aku masih seperti itu, aku mau berubah Tuhan. Aku betul-betul sekarang mau mengerti tentang Kau. Ada mulai kerinduan dalam hatinya. Siapa sih Yesus itu? Kenapa sih aku kok perlu diselamatkan? Aku ini manusia berdosa. Dosaku ini kayak apa? Wah itu kita mau nyelidiki terus. Dan kita mulai belajar firman itu dengan baik. Mau mengerti firman Tuhan dengan baik. Maka kita tidak mengeklaim 1 ayat, 2 ayat. Tapi seluruh ayat kita klaim menjadi satu-satu kesatuan. Amin. Baru iman menjadi iman yang benar. Ayo kita tundukkan kepala. Gak semua orang bisa mengerti hal ini dengan baik. Karena iman itu datang dari kasih karunia. Kasih karunia diberikan kepadamu akan menghasilkan iman di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih karunia kita tidak memperoleh iman yang benar. Kasih karunia itu bisa terjadi. Iman itu berjadi. Itu karena karya Kristus dalam hidup kita. Dia mati untuk kita. Dia memberikan hidup bagi kita. Supaya kita memperoleh hidup. Ya, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pengertian tentang iman ini. Hendaknya kami sebagai anak-Mu, sebagai sahabat, sebagai hamba tebusan, di mana kami adalah dulu hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran.